Kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional untuk melakukan evaluasi dan terobosan menekan angka keracunan makanan penerima manfaat MBG. Salah satunya adalah dengan menyediakan sendok dalam ompreng MBG yang dibagikan. Prabowo meminta Kepala BGN untuk membuat prosedur pelaksanaan MBG secara ketat dengan menggunakan alat-alat terbaik dan menyinggung kebiasaan orang Indonesia yang kerap makan tanpa bantuan sendok. Ia pun turut meminta para guru dan orang tua membiasakan anak mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Ada 36 juta manusia, hampir. Tetapi kita juga harus yakinkan para guru-guru dan semua yang terlibat untuk mendidik anak-anak kita untuk kalau mau makan pakai tangan harus cuci tangan dengan sebaik-baiknya. Berarti di tiap sekolah harus tersedia air yang bersih juga dengan sabun. Tapi sebaiknya kita mulai didik anak-anak kita, karena namanya anak-anak mungkin dia merasa sudah dicuci atau dia apa dan sebagainya, ya mungkin kita harus sekarang Kepala BGN mungkin sudahlah dibagi aja sendok yang sederhana, ya. Tidak apa-apa, ya kan? Saya kira sendok itu tidak terlalu mahal, ya. Walaupun saya tahu kebiasaan rakyat kita memang lebih enak makan pakai tangan. Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mewajibkan menu makanan MBG dimasak dengan air galon atau air yang melalui proses sertifikasi. Dadan menyatakan sejumlah kasus keracunan MBG di daerah terjadi karena sanitasi yang tidak layak. Banyak kasus terkait gangguan pencernaan disebabkan oleh kualitas air yang buruk. BGN juga berencana mengurangi jumlah penerima manfaat yang dilayani SPPG. Nantinya satu SPPG hanya akan menangani 2.000 hingga 2.500 penerima manfaat. Daerah Indonesia itu luas, banyak kasus terkait dengan gangguan pencernaan berasal dari air. Oleh sebab itu air yang digunakan pada masak makan bergizi itu harus air yang bersertifikat atau boleh dikatakan air galon lah, atau isi ulang yang memang sudah melalui proses sertifikasi untuk menghasilkannya, karena di Indonesia kualitas air masih belum rata sehingga kita terapkan kebijakan itu. Kita sekarang tetapkan kebijakan bahwa penerima manfaatnya rata-rata antara 2.000 sampai 2.500 dan boleh dilanjutkan sampai 3.000 kalau di SPPG itu ada ahli masak yang bersertifikat. Usai wacana penggunaan air galon dalam pengolahan MBG, kini muncul lagi perintah Presiden yang meminta MBG disediakan sendok. Hal ini merupakan langkah yang diambil sebagai salah satu antisipasi keracunan makanan karena MBG. Kita akan bahas bersama dengan Dr. Tan Sotien, ahli gizi, dan juga Irma Suryani Caniago, anggota Komisi 9 Fraksi Partai Nasdem. Selamat malam Dr. Tan, juga Mbak Irma. Selamat malam pemirsa, selamat malam Kompas TV. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Selamat malam, dengan Friska di sini, senang bisa bertemu lagi. Saya ke Dr. Tan dulu. Ada banyak memang poin-poin evaluasi terkait dengan kasus keracunan MBG. Tapi kalau bicara dua poin yang terakhir disampaikan pemerintah, yang pertama soal sanitasi, air galon wajib untuk memasaknya, termasuk juga dengan penyediaan sendok. Apakah ini bisa jadi langkah untuk mengurangi jumlah keracunan, Dr. Tan? Begini ya, ini kelihatan banget, saya mau mulai dari Pak Presiden dulu ya. Kelihatan banget Bapak Presiden kita itu memang tidak terpapar dengan yang disebut dengan HACCP. Tidak terpapar dengan yang disebut dengan sertifikat, yang disebut dengan layak, higienis, dan sanitasi. Nomor satu, kalaupun seandainya kita bicara soal air galon, maka air yang digunakan itu kan pasti dimasak ya. Nah, kalau dimasak tentu semua bakterinya akan mati. Gitu loh ya. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, bicara soal air galon, sebetulnya itu bukan sekedar esensi ya, bukan tentang esensinya. Yang kita lihat bahwa faktanya yang keracunan itu kan karena nomor satu, ternyata nasinya berlendir. Lalu kemudian ada belatungnya. Lalu itu nggak ada hubungannya dengan air galon gitu loh ya. Jadi dari pemilihan bahan baku, dari cara masak, bahkan ada ayam yang belum mateng.
ayam yang kalau dibelah tengahnya masih belum matang. So ini nggak ada urusannya dengan air galon, nggak ada urusannya dengan sendok, nggak ada urusannya dengan makan pakai tangan gitu loh ya. Buktinya banyak anak-anak juga makan pakai tangan juga nggak ada apa-apanya gitu, nggak ada masalah gitu ya. Kembali pada Anda. Nah, kalau tata kelolanya berarti yang harus diperbaiki, Dokter Tan. Prosesnya dari mulai bahan baku sampai proses memasaknya harusnya dievaluasi. Nah, sebenarnya bagaimana untuk evaluasi yang sebenarnya bisa efektif untuk mengurangi jumlah keracunan? Karena banyaknya faktor tadi ya, Dokter Tan, dari kasus keracunan yang ditemui. Ya, jadi sebetulnya yang namanya pelatihan sampai dengan simulasi itu mestinya kan sudah harus dilakukan sebelum MBG ini berjalan. Nah, kalau di negeri kita kan kebalik. Udah ada kejadian baru ribut nih, bikin sertifikasi, bikin pelatihan. Jadi ini memang tata kelolanya emang kacau balau gitu loh. Jadi kalau menurut hemat saya ya memang coba deh kita beresin dulu dengan tata kelola, HACCP-nya dibenerin, sertifikat bukan diburu-buru supaya SPPG-nya menjadi halal gitu ya. Tapi betul-betul kita menjalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Lalu kemudian monitoring, evaluasi, dan supervisi itu wajib dan harus hukumnya. Karena kita nggak bisa mengandaikan bahwa mereka udah dilatih, apalagi kalau pelatihannya di ruangan hotel, apalagi ruangannya ruangan training, tidak betul-betul hands on gitu ya, nggak betul-betul kita liatin di tempat mereka kerja dan mereka. Jadi ini sesuatu hal yang sifatnya skill tidak sama dengan kognitif. Kalau kognitif bisa lah pelatihannya kita lewat training semacam di hotel, di ruangan seminar. Tapi kalau kita bicara skill, ini ala bisa karena biasa. Kembali pada Anda. Nah, saya akan tanya ini ke Mbak Irma. Kalau tadi ada banyak faktor di RDP yang sudah kita lakukan bersama BP POM maupun dengan Kementerian Kesehatan, harusnya sudah tahu kan hasil dari RDP itu sudah dijelaskan satu persatu bahkan ya, secara menyeluruh, mulai dari ketersediaan air bersih, kemudian SDM yang memang profesional, kemudian orang-orang yang memang paham dengan bagaimana cara melakukan ya, bagaimana cara memanage tata kelola makan bergizi, kan semuanya memang harus dievaluasi secara komprehensif. Itu yang dilakukan Komisi 9 ketika kami RDP dengan Badan Gizi Nasional gitu. Benar kata Dokter Tan tadi, nggak perlu juga yang namanya sertifikasi itu diburu-buru. Karena saya dari awal sudah menyampaikan bahwa untuk bisa melakukan evaluasi terhadap SPPG, yang pertama lihat dong sanitasinya seperti apa. Kemudian lihat juga bagaimana mereka mengatur ruangan demi ruangan yang ada di dalam SPPG. Contoh, ada ruang penyimpan kering dan ruang penyimpan basah. Ruang penyimpan basah itu kan seperti chiller dan lain sebagainya. Ada nggak itu? Kan seperti itu. Nah, kemudian untuk rak-rak meletakkan food tray itu juga seperti apa. Bahkan sampai sekarang saya masih melihat di daerah saya, di dapil saya, itu food tray yang sudah dicuci itu digeletakin di lantai. Walaupun katanya di lantai itu sudah ada karpet. Menurut saya justru malah nggak bagus diletakkan di karpet. Karena karpetnya bisa jadi banyak kuman gitu. Nah, yang begini-begini kan harusnya dievaluasi secara menyeluruh, itu bukan sekedar sertifikasinya seperti yang Dokter Tan bilang tadi. Saya sepakat sekali. Maka yang harus dilakukan adalah step by step prosedur yang sudah kami sampaikan ketika di RDP itu diikutin gitu loh. Tata kelolanya, prosedurnya itu diikutin. Jadi yang SPPG yang sudah ada, walaupun dia belum terkena masalah atau kasus, tapi tetap saja prosedur yang sudah kami tetapkan itu harusnya dijalankan gitu loh. Itu yang penting, jangan malah sekarang masuk lagi ke air galon. Ini kan business of usual artinya, gitu loh. Bukan perubahan tata kelola yang menuju zero accident gitu ya. Tapi justru ngambil lagi nih proyek baru gitu loh. Mohon maaf ya. Jadi seolah-olah nih ada proyek baru lagi nih kerjasama dengan
Baik. air galon misalnya begitu. Jangan Yang sampai begini-begini memunculkan proyek baru tapi tidak menyelesaikan masalah yang ada. Nah, berikutnya nggak ya. menyelesaikan, justru ini akan menjadi protes lagi dari banyak Nah, masyarakat. step by Seperti step yang untuk Dokter Tan melakukan bilang, mohon maaf, seperti yang ya. Dokter Tan bilang tadi, bahwa air galon itu kan juga dimasak. Sama kalau kita air biasa pun, kalau airnya bersih dan dimasak, menurut saya juga nggak akan ada problem. Gitu. Jadi Nah, bukan di situ masalahnya yang harus dibenerin. agar step by step ke pangkal masalahnya bisa dilakukan dalam waktu cepat, secara bertahap, dari mana kita bisa memulainya? Usai jeda di Sapa Indonesia Malam, kami kembali. Kami masih membahas langkah antisipasi keracunan makanan karena MBG, masih bersama dengan ahli gizi Tan Sotyan, Irma Suryani Caniago, anggota Komisi 9 fraksi Partai Nasdem. Kami juga sudah mengundang perwakilan dari Badan Gizi Nasional, tapi tidak ada yang bersedia dan berkenan untuk hadir di dialog kita malam hari ini. Saya ke Dr. Tan lagi. Sebenarnya kan kalau sesuai SOP-nya pelan-pelan dilakukan, ini bisa dievaluasi atau bisa dilakukan dengan lebih baik lagi. Tapi dengan kondisi seperti ini, katakanlah tidak mungkin ada pause di tengah jalan, tidak mungkin dijeda di tengah jalan. Dari mana kita bisa mengidentifikasi kasus keracunan, lalu solusinya apa, Dr. Tan? Ya, jadi nomor satu yang saya tahu nih di dalam SPPG, izinkan apabila saya salah dikoreksi sama Bu Irma ya. Di setiap SPPG itu kan selalu ada unsur yang namanya ahli gizi. Ahli gizi benar atau S1 dari jurusan lain ya. Ini ahli gizi nih mestinya nih, beneran ahli gizi asli. Ahli gizi yang udah profesi bahkan ya. Lalu yang kedua tentu saja akuntan, dan yang ketiga adalah unsur dari BGN. Jadi dengan kata lain bahwa BGN itu selalu punya akses untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi. Jadi BGN dalam hal ini tidak boleh lepas tangan dengan mengatakan itu kan salahnya SPPG. Sebelum SPPG berbuat salah, tentu harus ada yang disebut dengan proses peneguran gitu loh ya. Karena dia sendiri sudah bisa menegur bahwa kok kayak gini ya, kayaknya nggak bener deh, dan seterusnya. Dan satu hal lagi yang lebih penting adalah beranilah buat berhenti sebelum kita jadi salah. Ya, sama seperti misalnya kalau kita menyeberang jalan, kita tahu lampunya lagi error nih, lampu traffic light lagi error. Kan nggak ada salahnya kita berhenti daripada kayaknya gue ini masih lampu hijau, mari kita terabas. Ternyata ada orang yang melintas. Ya, kalau kita bicara lalu lintas kan seperti itu. Kembali pada Anda. Nah, dengan logika seperti ini, Mbak Irma, harusnya kan bisa di stop sebentar betul-betul untuk diidentifikasi di daerah ini kasus keracunannya kenapa, solusinya apa. Di daerah B seperti apa, solusinya apa. DPR sudah mendorong ini atau tidak, Mbak Irma? Sudah, jadi kan dari rekomendasi itu juga sudah disampaikan untuk yang melakukan kesalahan-kesalahan dan sudah banyak melakukan kesalahan, di stop dulu, benerin dulu dapurnya, semuanya harus sesuai lagi dengan apa yang sudah menjadi prasyarat, baru boleh melakukan kegiatan operasional lagi. Nah, yang bisa boleh itu harus juga atas persetujuan dari Dinas Kesehatan dan BP POM. Itu kan udah jelas loh rekomendasi dari Komisi 9. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagi SPPG lain walaupun dia belum melakukan kesalahan, tapi mereka juga harus dievaluasi terkait dengan ketersediaan air bersihnya, kemudian bagaimana ruangan-ruangan yang memang harus dipersyaratkan, ada ruangan kering, ada ruangan basah, gitu ya. Kemudian ahli gizinya seperti apa, benar ahli gizi apa bukan gitu. Saya sih berpikir kalau memang ada ahli gizi, kemudian ada controlling dari BGN di setiap SPPG yang 3 orang itu, saya kok yakin ya nggak akan mungkin ada barang yang keluar dalam kondisi rusak. Itu aja. Itu kuncinya di situ deh, nggak usah jauh-jauh. Kan mereka juga harusnya bisa ngontrol. Ini SPPG ini udah sesuai prasyarat apa belum? Kan seperti itu. Kalau belum sesuai prasyarat, mereka harus lapor dong ke kareknya gitu. Ya. Setelah itu kareknya lapor ke BGN gitu. Ini harus di stop dulu gitu. Mereka harus benerin dulu nih sampai selesai, baru kita akan kasih mereka operasional lagi. Kan seperti itu. Nggak ada salahnya kok. Ya, itu harusnya dilakukan gitu. Nah, ini kan sampai hari ini itu belum dilakukan. Seperti yang saya bilang tadi, di dapil saya masih ada SPPG yang naruh food tray-nya di lantai. Nah, ini sudah saya sampaikan tuh sama BGN. Ini yang begini harusnya ditegur. Harusnya dia punya rak untuk menaruh food tray yang sudah dicuci, ditaruh di rak.
Jadi bukan ditaruh di lantai gitu. Ya, tadi Mbak Irma Keringkan maksudnya dikeringkan di lantai, sudah kering baru ditaruh ditumpuk-tumpuk. Itu menurut saya itu justru sarang-sarang kumannya ada di situ. Ya, tadi Mbak Irma sudah menyampaikan beberapa poin yang harusnya dilakukan sebagai rekomendasi. Terakhir, Dokter Tan, kalau memang mau berbenah, apakah langkah pragmatis itu cukup? Misalnya mengurangi jumlah produksi setiap hari atau masaknya harus di atas jam 2 dini hari, itu cukup atau tidak? Atau ya mau nggak mau ya harus stop dulu seperti tadi Dokter Tan bilang, sambil dievaluasi kalau udah benar baru jalan lagi? Ya, memang itu yang terjadi. Mestinya yang ideal adalah berhenti dulu, benahi dulu, ya, lalu kemudian keterampilannya dibereskan, baru jalan lagi. Nah, tapi dari yang Mbak Friska tadi ngomong, ada lagi yang lebih unik. Ada supaya untuk menghindari food poisoning tadi, yang dilakukan adalah mengganti makanan basah dengan produk kering UPF. Ini lebih konyol lagi gitu loh. Jadi saya nggak ngerti ya, ini yang disebut makanan bergizi ini maksudnya bagaimana? Jadi jangan sampai masyarakat kita diselewengkan hanya dengan kalori, hitungan yang namanya PES, tapi de faktanya kayaknya nggak karu-karuan gitu loh ya. Jadi cara kita baru itu saja ya. Ya, jadi secara Kembali pada Anda. Iya, Dokter Tan, kalau dari awal niatnya baik, implementasinya pun harus baik dan sesuai dengan standar yang berlaku agar sesuai dengan tujuan mulia di awal untuk perbaikan gizi masyarakat. Terima kasih Dokter Tan Sotyan, ahli gizi. Terima kasih Mbak Irma Suryani Cahyandiago, anggota Komisi 9 Partai Nasdem. Terima kasih, selamat malam.